ke depan. Silakan. Puncak terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango yang berada di ketinggian 700 sampai 1800 mdpl. Fungsi resapan air di kawasan puncak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan 5 tahun terakhir menggunakan peta citra tahun 2016 dan tahun 2021, ditemukan perubahan tutupan vegetasi lahan antara lain luas hutan berkurang sekitar 3.876 hektar. Lahan di kawasan puncak tersebut, maka limpasan air hujan yang mengalir di permukaan tanah menjadi tinggi, sehingga tidak mengherankan apabila kawasan puncak sering disebut sebagai salah satu pengirim banjir ke hilir kawasan Jabodetabek Tunjung. Juga yang merekam detik-detik terjadinya banjir bandang di kawasan gunung. Banjir bandang terjadi menyusul tingginya intensitas hujan di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Aksi nyata dalam rangka upaya pemulihan kawasan puncak dilakukan melalui beberapa program seperti penanaman pohon untuk memperbaiki tutupan lahan, pembuatan sumur resapan untuk mengurangi limpasan air hujan yang mengalir di permukaan tanah, pembangunan bendungan kering untuk mengendalikan banjir, penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang, dan pengendalian hak atas tanah untuk memastikan penggunaan tanah sesuai peruntukan dan pemberian haknya. Desa Tugutara yang terletak di Kecamatan Cisarua merupakan lokasi paling hulu dari Sungai Ciliwung. Kawasan tersebut dipilih menjadi lokasi proyek percontohan pertama dalam program fasilitasi penanaman pohon, namun banyaknya kegiatan penghijauan hanya berupa seremonial, tanpa memperhatikan pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang sudah ditanam. Banyak tanaman hasil penghijauan menjadi tidak terawat bahkan mati. Dibuatlah sebuah program fasilitasi penanaman pohon di kawasan puncak dengan berbasis komunitas masyarakat melalui pola sebagai berikut. Tahap pertama yang dilakukan adalah melalui penguatan peran masyarakat. Pelaksanaan melibatkan masyarakat setempat seperti kelompok tani, organisasi masyarakat seperti PHRI, dan komunitas peduli lingkungan seperti HERO untuk bersama-sama berkomitmen memperbaiki tutupan lahan yang gersang atau terbuka melalui penanaman pohon. Selanjutnya, penyediaan bibit pohon. Penyediaan juga mengakomodir aspirasi masyarakat setempat agar masyarakat merasa memiliki dan berkomitmen untuk merawat. Dalam penyediaan bibit pohon tersebut dilakukan kerjasama dengan sektor lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penanaman dan perawatan pohon tersebut juga dilakukan oleh masyarakat. Untuk setiap pohon yang telah ditanam akan dilakukan perekaman koordinat dengan GPS. Kemudian dilakukan monitoring untuk memastikan setiap pohon yang telah ditanam tetap hidup. Apabila terdapat pohon yang mati, maka akan dilakukan penggantian pohon. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh komunitas masyarakat yang dilakukan secara berkala sejak penanaman hingga 3 tahun. Monitoring dilakukan dengan menggunakan sistem informasi dengan cara mengunggah foto kondisi existing pohon secara berkala. Fasilitasi penanaman pohon dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan target penanaman pohon yaitu 50.000 pohon di tahun 2021 dan 100.000 pohon setiap tahun hingga tahun 2024. Diharapkan dengan tercapainya target ini, tutupan lahan di kawasan puncak akan menjadi lebih baik. Aksi nyata selanjutnya adalah pembangunan sumur resapan. Kegiatan pembangunan sumur resapan bukan merupakan hal yang baru di kawasan puncak, namun sumur resapan yang sudah dibangun ternyata banyak yang tidak terawat dan bahkan ada pula yang sudah tidak berfungsi lagi karena tidak adanya pemeliharaan pasca pembangunan. Dengan latar belakang tersebut, dibuatlah sebuah program fasilitasi pembangunan sumur resapan dengan berbasis komunitas masyarakat dengan pola sebagai berikut. Penguatan peran masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat di PT Pertamina atau bekerjasama dengan sektor lain seperti Kementerian PUPR. Pembangunan dan perawatan sumur resapan dilakukan oleh masyarakat. Untuk setiap sumur resapan yang dibangun akan dilakukan perekaman koordinat dengan GPS untuk memastikan setiap sumur resapan yang dibangun tetap berfungsi.
pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dengan target pembangunan sumur resapan sebanyak 500 pada tahun 2021 dan 1.000 sumur resapan setiap tahunnya hingga tahun 2024. Diharapkan dengan tercapainya target ini, maka limpasan air hujan yang mengalir di permukaan tanah di kawasan puncak dapat berkurang secara signifikan. Untuk memudahkan monitoring pasca penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di kawasan puncak, maka dikembangkan sistem informasi yang dinamakan SIHERO, Sistem Informasi Hejoroyoroyo. Monitoring melalui SIHERO dilakukan oleh komunitas masyarakat untuk memastikan setiap pohon yang ditanam tetap hidup dan sumur resapan yang dibangun tetap berfungsi dengan baik. Mengatasi pelaksanaan penertiban di kawasan puncak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan melakukan pembongkaran terhadap beberapa bangunan yang tidak memiliki izin di Kecamatan Cisarua. Puncak. Para pemegang hak atas tanah harus melakukan pemenuhan kewajiban selama 2 tahun sejak hak atas tanah tersebut diberikan, khususnya hak guna usaha. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 49 HGU di kawasan puncak, seluas kurang lebih 2.275 hektar, terdapat 43 bidang HGU, seluas kurang lebih 851 hektar, pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukan pemberian haknya, dan berpotensi untuk dilakukan tindakan penertiban. Ya, pohon teh identik dengan pohon teh. Jadi kemarin pada waktu hari Jumat yang lalu, tadi bapak-bapak dan teman-teman dari Pertamina itu mendukung dari 500 dari kita, 400 sumur resapan itu dari teman-teman Pertamina. Kita bisa beri aplaus kepada teman-teman Pertamina. Kemudian dari 50.000 bibit itu disediakan teman-teman dari LHK. Pak Bambang, terima kasih banyak. Memang ada lagi Pak dari teman-teman yang setelah melihat ini, mereka tambah ingin di sepanjang sungai itu memberikan bambu itu bonggol bambu istilah mereka. Jadi ada yang memberikan 3.000, ada yang memberikan 1.000, jadi memang luar biasa. Ya, kemudian ada teman-teman masyarakat menyediakan juga yang namanya kopi yang dari biji Pak Bambang itu dibeli dari lembaga penelitiannya, kemudian mereka membibitkan di sini seperti itu. Kemudian ada koordinatnya. Kalau Bapak tadi buat nama Bapak dan bisa nanti akan Bapak bisa cek setiap 3 bulan akan ada update-nya. Jadi kami diperintahkan Pak Menteri kalau menanam pohon ya jangan ditinggalkan mati Pak. Kita minta teman-teman ada 4 kelompok tani hutan yang akan membantu kami di daerah ini Pak. Tadi sudah ada 5 tempat. Yang kelima adalah resapan air. Jadi teman-teman tadi semua akan ngecek Bapak, dan sehingga nanti ada satu lagi teman-teman dari Mandiri akan memberikan nanti apresiasi kepada teman-teman kelompok tani ini untuk mereview Bu Bupati ini dengan menyediakan kendaraan PR dengan. Jadi memang ini saling bersambut. Saya pikir karena selama ini mungkin sendiri-sendiri nggak pernah ngomong-ngomong, kita memulai kawasan puncak untuk bisa kita selesaikan pada Antaru 2021. Mudah-mudahan Antaru 2024 nanti kita sudah melihat hijau royo-royonya tadi itu. Ejo royo-royo, bukan hijau, ejo. Saya pikir itu dalam bagian ini nanti kami akan mengundang kawan-kawan untuk menegaskan pesan puncak. Kalau kemarin di COP 26 Pak,